kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami mengenai Kerajaan Medang Kamulan. Namun, sebelum kami masuk dalam tahap presentasi kami, jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet notifikasi belnya, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Perkenalkan, nama saya Niputu Kaila Karmenita Lanje. Saya dari kelas 10 MIPA 4, absen 24. Halo, perkenalkan nama saya Eukaristo Dianiel Tanamal, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Gani Dwi Farinata, absen 9, kelas 10 MIPA 4 dari sekolah SMA Kristen Harapan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kamulan, letaknya dan keturunan raja. Dan yang kedua ada keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budayanya. Yang terakhir yaitu pengaruh atau akulturasi budaya dari Kerajaan Medang Kamulan pada masyarakat masa sekarang. Selanjutnya saya jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kamulan, letaknya dan juga keturunan raja. Jadi Kerajaan Medang ini berdiri pada abad yang ke-10 di Jawa Timur dengan ibu kota Wantan Mas yang terletak di kawasan Sungai Brantas. Nah, sebelumnya ini Kerajaan Medang ini berdiri di Jawa Tengah dengan nama kerajaannya itu Mataram. Lokasi kerajaan harus pindah ke Jawa Timur karena letusan gunung berapi yang mengakibatkan Kerajaan Mataram itu hancur. Berdasarkan prasasti Mantiasih, raja pertama Kerajaan Mataram saat di Jawa Tengah itu adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Puncak kejayaan terjadi pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Kala itu Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Balitung dan memiliki kekuasaan meliputi Bagelen di Jawa Tengah hingga Malang di Jawa Timur. Dan selain itu juga ada yang menyebutkan puncak kejayaan Kerajaan Medang ini pada saat masa Raja Airlangga. Hal itu tertulis dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Dan sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan ini adalah monarki. Dan raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Empu Sindok. Raja ini memerintah bersama sang istri Sri Wardani selama lebih dari 20 tahun. Dan ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Empu Sindok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang. Misalnya membangun bendungan hingga waduk. Nah, kemudian Kerajaan Medang ini juga pernah dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cucunya Empu Sindok. Nah, raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Dan Kerajaan Medang juga dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga ini merupakan keponakan dari Raja Dharmawangsa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, masyarakat dari Kerajaan Medang Kamulan melakukan proses perdagangan dan pelayaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk barang yang dijual atau barang yang didagangkan, mereka menjual porselen, beras, daging, dan kayu. Dan pada masa Empu Sindok, dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai tempat irigasi dan pemeliharaan ikan yang tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat Kerajaan Medang Kamulan. Kemudian untuk bidang sosial. Dalam bidang sosial, masyarakat Kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis. Apa itu hierarkis? Hierarkis merupakan suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, bawah, atau pada tingkat yang sama dengan lainnya. Nah, kemudian mereka juga melakukan birokrasi kerajaan berjalan sesuai dengan tugasnya. Namun pada umumnya, masyarakatnya itu tersusun dari petani, pedagang, dan juga nelayan. Kemudian dalam bidang budaya dan agama. Dalam kebudayaan pada masyarakat Kerajaan Medang Kamulan, ini sudah berkembang dengan sangat baik. Pajak-pajak telah dibebaskan karena harus memelihara sebuah bangunan suci. Daerah yang dibebaskan dari pajak dinamakan Perdikan atau Sima.
dan saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh atau akulturasi budaya dari Kerajaan Medang Kamulan pada masyarakat masa sekarang. Yang pertama, ada seni bangunan. Seni bangunan bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya ialah punden berundak yang merupakan unsur dari Indonesia asli. Candi Borobudur ialah salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Seni yang kedua ada seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India dapat membawa perkembangan di dalam bidang seni rupa, seni pahat, serta seni ukir. Hal tersebut dapat dilihat dari relief maupun seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni tutur atau bisa disebut pitutur kitab keagamaan, kitab hukum, dan serta wiracarita atau kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana serta Mahabharata. Kemudian timbul juga wiracarita hasil dari gubahan para pujangga di Indonesia. Contohnya, Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah serta Sempu Panuluh. Juga munculnya cerita-cerita karangan. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat dan didukung oleh penggunaan huruf Pallawa, contohnya di dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Di dalam prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Contohnya, ada prasasti dengan huruf Nagari di India serta huruf Bali kuno Indonesia. Yang keempat ada sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Masyarakat waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yaitu sebagai roh halus. Oleh sebab itu, roh nenek moyang akan dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud ialah semacam pemerintah di suatu desa ataupun daerah tertentu. Rakyat mengangkat seseorang pemimpin ataupun semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior, arif dan dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk di dalam bidang ekonomi, berwibawa, dan memiliki semacam kekuatan gaib atau bisa disebut dengan kesaktian. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja serta wilayahnya disebut kerajaan. Dan salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan, contohnya seorang raja harus berwibawa serta dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu atau Buddha. Karena itu, raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja akan dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah serta kalau sudah meninggal rohnya juga dipuja-puja. Nah, kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kerajaan Medang Kamulan. Jika memang kami ada kesalahan baik dalam tutur kata kami
maupun sikap kami dalam menyampaikan presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video kami selanjutnya. Bye-bye.